Desa Nglayu, pinggiran kota Madiun, di sebuah rumah besar bekas peninggalan leluhur bernama Dalam Wiyasa. Waktu 2004-2008, rumah peninggalan keluarga besar, Wiyasa berdiri di pinggir desa Nglayu seperti raksasa tua yang menolak mati. Bangunannya lebar beratap limasan besar, dindingnya penuh ukiran kayu jati yang menghitam karena usia. Sebagian warga menyebutnya Dalam Singep, rumah yang tak pernah benar-benar tidur. Di rumah itulah Rama Wijaya, lelaki berusia 27 tahun, memulai usaha catering kecil-kecilan bersama istrinya, Sinta. Usaha itu masih sederhana, hanya melayani pesanan beberapa tetangga untuk acara selamatan, khitanan, dan tahlilan. Namun sejak hari pertama mereka tinggal di rumah itu, Sinta merasakan sesuatu yang ganjil. Malam saat mereka pindah ke rumah itu, angin berhembus dari arah kebun jati di belakang rumah. Rama masih menyusun peralatan dapur, sementara Sinta membereskan kamar tidur. Ketika ia melangkah ke koridor panjang yang menuju dapur utama, ia berhenti. Lampu-lampu Petromax tua di dapur menyala sendiri, padahal mereka belum pernah menyalakannya. Sinta memanggil suaminya dengan suara bergetar, "Rama, kamu nyalakan lampu dapur." Rama menggeleng sambil menelan ludah. "Bukan aku. Mungkin saklarnya korslet." Tapi Sinta tahu itu bukan saklar. Dapur itu memakai Petromax minyak tanah, bukan lampu listrik. Seperti ada yang sedang bekerja di dalam. Ketika mereka mendekat, terdengar suara pelan ritmis, seperti seseorang sedang menghaluskan bumbu. Tuk, 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 tuk. Rama memberanikan diri membuka pintu, tapi dapur itu kosong, benar-benar kosong. Di bawah lampu Petromax yang bergoyang lembut, hanya ada talenan tua di atas meja batu. Dan di atas talenan itu terlihat jelas bawang merah yang telah terpotong rapi, bertumpuk seperti dipersiapkan untuk memasak. Sinta langsung mematikan lampu dan menyeret Rama keluar. Mereka sepakat, mungkin itu tangan jahil dari keluarga yang usil menakut-nakuti. Tapi tidak ada seorang pun yang punya kunci rumah itu selain Rama. Keesokan harinya, pesanan catering pertama mereka datang nasi kotak untuk hajatan kecil di rumah Pak Suminten. Rama dan Sinta sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Mereka menyiapkan bumbu, menyalakan kompor, dan menata panci-panci besar. Namun saat Rama membuka pintu dapur utama, ia tertegun. Semua bumbu sudah siap, semuanya telah digiling, bawang sudah diulek, ayam sudah dipotong, bahkan bumbu kuning untuk opor ayam sudah berada dalam wajan besar. Seperti seseorang telah bekerja sepanjang malam. Rama menoleh ke Sinta. "Kamu yang ngerjain ini?" Sinta menggeleng ketakutan. Mereka saling pandang. Tidak ada jawaban, namun ada kecemasan yang sama. Dapur itu bekerja sendiri. Karena pesanan harus segera selesai, mereka memutuskan memasak saja dan tidak membahasnya lagi. Yang membuat Sinta tambah ketakutan. Ketika ia sedang mengaduk wajan besar opor ayam, ia mendengar suara berat seperti laki-laki tua berbisik dari arah sumur dapur. "Tambahi garam." "Sikit meneh." "Tambahkan garam." "Sini kita dan." Sinta gemetar. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu muncul lagi, lebih berat, lebih dekat. "Aja Wedi, jangan takut." Ia mundur. Rama datang menenangkan, tapi ketika ia pergi mengecek sumur, hanya ada angin dingin yang berputar di mulut sumur tua itu, seperti napas sesuatu yang besar sedang menghembus pelan dari bawah tanah. 3 bulan berlalu, pesanan catering mereka mendadak meledak. Seorang pegawai kelurahan memesan 150 kotak. Tak lama setelah itu, pejabat kecamatan memesan 400 porsi untuk acara besar. Lalu seluruh desa mulai memesan nasi kotak dari mereka. Bisa 600-900 kotak dalam semalam. Tetangga keheranan bagaimana mereka bisa mengerjakan masakan sebanyak itu hanya berdua. "Wong opo kue nyewa pekerja bayangan?" Gurau Bu Narti, tetangga depan rumah. Tapi dengan nada setengah serius, Rama dan Sinta hanya tersenyum. Karena apa yang sebenarnya terjadi terlalu sulit untuk dijelaskan. Setiap malam saat mereka tertidur, dapur itu hidup, panci mendidih sendiri. Talenan bergerak, pisau berirama di ujung ruangan, dan Petromax tua menyala sendiri. Kadang, Sinta terbangun karena mencium aroma tumisan bawang di tengah malam. Dan ketika ia mengintip, dapur itu dipenuhi kabut asap memasak. Padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang ia melihat bayangan hitam besar menunduk di dekat kompor, seolah sedang mengaduk wajan. Kadang ia mendengar suara, "Iki gawe rezekimu, iki warisanmu. Ini untuk rezekimu, ini warisanmu." Dan setiap pagi masakan telah siap, tinggal dibungkus. Rama mulai tidak takut. Ia justru berpikir mungkin ini berkah. Tapi Sinta tidak bisa menghilangkan firasat buruk.
bahwa sesuatu sedang menagih perhatian mereka, menagih balasan. Saat pesanan makin menggila, Rama memutuskan mengundang pamannya Pak Wirya, satu-satunya kerabat tua yang masih hidup dan paham sejarah keluarga Wiyasa. Malam itu hujan gerimis. Pak Wirya duduk di ruang tamu sambil memandang lorong menuju dapur dengan wajah menyimpan ketakutan. "Rama," katanya pelan, "kamu tahu rumah ini dulu dipakai apa?" Rama menggeleng. Ayahnya tidak pernah cerita. Pak Wirya menghela napas panjang sebelum menjawab. "Dulu, kakek buyutmu adalah dukun masak kerajaan. Dia tidak masak sendiri. Dia punya khadam penunggu leluhur berupa jin tanah yang tinggal di sumur dapur." Sinta menahan napas. Pak Wirya melanjutkan. "Khadam itu turun-temurun menjaga keluarga Wiyasa. Selama masih ada keturunan yang tinggal di rumah ini dan menjalankan pekerjaan memasak, dia akan membantu." Rama masih tampak bingung, tapi Sinta merasakan sesuatu merayap di tulang belakangnya. Apa jin itu jahat, Pak?" tanya Sinta. Pak Wirya menatapnya dengan mata sendu. "Tidak jahat, tapi dia menuntut kehormatan. Setiap leluhur Wiyasa yang menerima bantuannya harus membayar dengan cara tertentu." Sinta menelan ludah. "Cara apa?" Pak Wirya menatap sumur dapur yang tertutup kain putih. "Setiap rezeki besar ada tumbal kecil. Biasanya hanyalah selamatan, sesajen, doa khusus. Tapi jika engkau mengabaikan, dia bisa marah." Rama menggeleng tidak percaya. "Pak, kami tidak pernah meminta bantuan seperti itu." "Itu bukan soal meminta," jawab Pak Wirya. "Itu warisan. Sekali kamu tinggal di rumah ini dan membuka usaha yang melibatkan dapur, dia otomatis bekerja." Malam itu Sinta tidak tidur. Ia tahu sesuatu sedang berubah dalam hidup mereka. Dapur itu bukan lagi tempat memasak. Dapur itu terasa seperti makhluk, atau lebih tepatnya, tempat tinggal makhluk. Dan ia tahu entitas itu mulai memperhatikan mereka. Pada suatu malam, pesanan 1.200 kotak datang dari acara pernikahan di desa seberang. Lebih besar dari biasanya. Sinta panik. "Kita nggak sanggup masak sebanyak ini." Rama yakin dapur akan membantu seperti biasa. Jadi mereka hanya menyiapkan bahan mentah dan tidur lebih awal. Namun pada pukul 3 dini hari, Sinta terbangun oleh suara jeritan lirih dari arah dapur. Kurang. Suara itu bergema seperti 2 orang atau 10 orang bersamaan. Ia berlari ke dapur. Ketika pintu terbuka, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Dapur itu kacau. Semua panci terbalik. Nasi tumpah. Ayam belum matang. Bumbu tumpah ke lantai. Petromax berkedip-kedip seperti akan mati. Dan dari arah sumur muncul asap hitam naik perlahan. Dari asap itu terdengar suara berat menggeram. "Ora cukup. Ora cukup sesajinya. Tidak cukup. Tidak cukup sesajinya." Sinta menjerit memanggil suaminya. Ketika Rama datang, ia melihat asap itu memudar. Suara berhenti, tapi kekacauan di dapur tetap nyata. Seluruh masakan gagal, dan waktunya tinggal 3 jam. Rama berteriak panik. "Kenapa? Apa salah kita?" Sinta menangis. "Kita lupa sesajen, Ram. Kita lupa menaruh apapun. Seperti biasanya." Rama terpaku. Hari besok, untuk pertama kalinya, mereka memahami satu hal. Kesuksesan mereka bukanlah kerja keras semata. Kesuksesan itu datang dengan harga, dan mereka baru saja tidak membayarnya. Sejak malam ketika dapur itu mengamuk, Rama dan Sinta menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai keberuntungan ternyata adalah kontrak tak terlihat antara keluarga mereka dan sesuatu yang tinggal di bawah rumah itu. Namun mereka tetap melanjutkan usaha catering karena pesanan semakin besar dan kebutuhan hidup mereka juga makin meningkat. Mereka hanya berharap tidak akan ada lagi kejadian yang membuat dapur itu marah. Namun mereka salah, sangat salah. Beberapa minggu setelah insiden itu, Rama memutuskan untuk kembali melakukan selamatan kecil seperti yang sering dilakukan leluhur. Wiyasa menyediakan sego golong, bunga staman, dan secuil kemenyan untuk ditaruh di dekat sumur dapur. Hari itu suasana dapur terasa lebih tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada panci bergerak sendiri. Bahkan ketika Sinta memasak, ia merasa seperti ada tangan halus yang membantunya menyendok bumbu dari tempatnya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung 2 hari. Pada malam ketiga ketika mereka tengah tidur lelap, terdengar suara keras. Prang! Seperti sesuatu jatuh dari tempat tinggi. Sinta terbangun dengan jantung berdegup kencang. Rama pun duduk cepat dan memungut senter. "Ada apa itu?" bisik Sinta. Dari dapur. "Ayo cek." Ketika mereka membuka pintu dapur, Petromax tua yang tergantung di atas langit-langit jatuh ke lantai.
Gelasnya pecah, minyak tanah muncrat kemana-mana. Tepat di bawah tempat Petromax tergantung, ada bekas telapak tangan besar di lantai, terbuat dari minyak tanah. Telapak itu tidak seperti tangan manusia. Besar, panjang, dan jari-jari yang terlalu lentur seperti tangan makhluk rawa. Sinta menutup mulutnya agar tidak berteriak. Namun Rama lebih fokus pada sesuatu yang lain. Petromax itu tidak hanya jatuh. Tali pengikatnya seperti digergaji dari atas. Siapa yang masuk ke sini? Ada maling, gumamnya. Tapi tidak ada tanda-tanda pintu rusak. Tidak ada jejak kaki. Dan bau kemenyan yang mereka taruh kemarin telah hilang, seolah diisap habis. Pesta pernikahan Dian, mereka mendapat pesanan besar dari acara pernikahan di kecamatan. 2.000 kotak. Angka yang sangat besar bagi tenaga hanya 2 orang. Namun Rama yakin penunggu dapur akan membantu. Malam sebelumnya Rama meletakkan sesajen yang lebih banyak. Ayam ingkung lengkap, nasi tumpeng kecil, dan minyak kelapa wangi. Ia berharap itu cukup membuat makhluk itu tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, saat mereka tengah terlelap, Sinta bermimpi aneh. Ia berada di dapur, tapi dapurnya tampak lebih tua, lebih gelap, seperti kembali ke masa ratusan tahun lalu. Lampu Petromax berganti menjadi obor yang menari di dinding. Dan di dekat sumur berdiri seseorang. Tubuh tinggi, kurus, memakai pakaian lurik lusuh, wajahnya ditutupi kain putih kusam yang menempel pada kulitnya seperti kulit kedua. Tangannya panjang, hampir menyentuh lantai. Makhluk itu berkata dengan suara seperti batu digesek, "Mangkatno tutuk sumure. Aku arep metu." Bukalah penutup sumurnya. "Aku ingin keluar." Sinta terbangun seketika. Napasnya terengah-engah, namun suara itu tidak hilang. Ia mendengarnya langsung dari dapur. "Bukakno." "Bukakan." Dengan gemetar, ia membangunkan Rama. "Rama," suara itu lagi. Rama menajamkan telinga. Di dalam keheningan malam, terdengar sesuatu seperti bunyi air ditarik dari dalam sumur. Lalu suara berat itu terdengar lagi lebih jelas. "Ayo, buka tutupe." Rama langsung turun dari kasur. Ita mengambil golok dan berlari ke dapur, sementara Sinta mengikutinya sambil memeluk lengan. Ketika ia membuka pintu dapur, penutup sumur kayu bergeser setengah meter dari posisinya. Padahal penutup itu berat, bahkan 2 orang dewasa sulit memindahkannya. Di bawahnya gelap pekat, lalu dari dalam sumur terdengar sesuatu bergerak, pelan, berlendir, seperti tubuh basah yang menggeliat. Sinta memegang bibirnya agar tidak menjerit. Rama memutar golok, mengangkatnya tinggi. "Tutup lagi," bisik Sinta memohon. "Tutup, Ram." Rama mencoba mendorong penutup itu kembali, tapi suara dari bawah sumur berubah menjadi rintihan panjang. "Oh, nek kowe nutup maneh, aku nesu. Jika kau tutup lagi, aku marah." Angin dingin keluar dari sumur, membuat lampu dapur berkedip. Akhirnya, Rama mengangkat penutup kayu itu sepenuhnya dan menurunkannya kembali dengan cepat, menutup sumur rapat-rapat. Ia lalu meletakkan batu besar di atasnya. Suara dari bawah sumur berhenti. Dapur kembali sunyi. Namun sejak malam itu mereka sadar, makhluk itu tidak lagi puas dengan membantu memasak. Ia ingin keluar. Hari-hari berikutnya, pesanan catering semakin mengalir deras. Nama usaha mereka, Catering Wijaya, menjadi terkenal sampai ke kota. Namun semakin besar pesanan, semakin besar pula tanda-tanda kehadiran makhluk itu. Waktu Sinta menumbuk bumbu di cobek besar, ia mencium aroma yang tidak seharusnya ada. Bau tanah basah bercampur amis seperti alga dari dasar sungai. Ketika ia menatap ulegan, bumbu di dalamnya seperti berdenyut pelan, seperti jantung kecil. Ia mundur dengan panik, namun bumbunya kembali normal. Pernah suatu pagi Rama memotong ayam, dan di antara potongan daging itu ia melihat mata kecil, berwarna hitam, seperti mata makhluk rawa menatapnya dari balik lipatan daging sebelum menghilang. Rama tidak berani bercerita pada istrinya, namun tanda yang paling mengganggu datang pada malam ketika mereka sedang menyiapkan bahan untuk acara besar kantor bupati. Ketika Petromax tiba-tiba berkedip keras, asap hitam muncul dari sumur dan membentuk sepasang mata, besar, lonjong dan tidak berkedip di atas penutup sumur. Mata itu menatap tajam kepada Sinta, sementara suara serak berkata, "Aku sing masakno kabeh. Ngerti kowe utange? Akulah yang memasak semuanya." "Mengerti kau hutangmu?" Sinta jatuh terduduk. Rama menariknya menjauh. Asap itu perlahan lenyap, tapi tatapan mata itu tertinggal di pikiran mereka. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan pada bisnis Rama dan Sinta. "Heran aku, wong loro kui masak sampai ribuan kotak tiap hari tapi ora pernah kecapekan. Aku heran 2 orang itu masak ribuan kotak tiap hari tapi tidak pernah capek."
Andy Packer Jane. Kok orang tahu ketok? Di mana pekerjanya? Kenapa tidak pernah kelihatan? Kayak ada yang bantu. Tapi orang manusia. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang mereka pakai dukun masak. Ada yang bilang jin leluhur telah bangun. Di warung kopi, warga bercerita bahwa mereka melihat cahaya hijau dari dapur dalam Wiyasa pada tengah malam. Ada pula yang mendengar suara orang banyak sedang memasak. Padahal rumah itu gelap. Rama mulai gelisah. Jika rumor semakin besar, mereka bisa dituduh macam-macam. Namun ia tidak bisa meninggalkan rumah itu, sebab pesanan catering menuntut dapur besar itu tetap hidup. Bahkan Sinta mulai bertanya, Ram, sampai kapan kita harus begini? Ini bukan rezeki biasa. Ini rezeki yang minta balasan. Rama memandang jauh ke arah sumur. Sampai, aku bisa mengendalikan semuanya, jawabnya dengan suara pelan. Meski hatinya sendiri ragu. Dalam keputusasaan mencari jawaban, Rama kembali menemui Pak Wirya. Paman tua itu terkejut ketika mendengar semua cerita. Ia datang malam itu juga membawa dupa, bunga 7 rupa dan kain putih panjang. Ayah harus berbicara dengan penunggunya, kata Pak Wirya. Malam itu, dalam cahaya Petromax yang redup, Pak Wirya duduk bersila di depan sumur. Kain putih ia letakkan di lantai sebagai pemisah dunia manusia dan dunia makhluk. Ia menyalakan dupa, menggumamkan mantra kuno Jawa. Angin tiba-tiba berubah dingin. Lampu berkedip. Dari sumur terdengar dentuman seperti batu besar dijatuhkan ke air. Asap hitam naik. Kali ini lebih pekat, lebih tebal. Sinta memegang lengan Rama. Rama memegang golok meski tahu itu tidak berguna. Asap itu menggulung. Perlahan membentuk sosok tinggi seperti bayangan manusia, namun dengan leher terlalu panjang dan wajah yang tampak seperti lumpur. Pak Wirya menatapnya tanpa berkedip. Kau, penunggu keluarga Wiyasa, katanya. Sosok itu tidak menjawab. Hanya suara berat terdengar dari seluruh ruangan. Warisanmu wis tak wenehi. Saiki giliranmu. Warisanmu sudah kuberikan. Sekarang giliranmu. Pak Wirya menggigil. Apa yang kau minta? Asap itu mendekat. Oma iki. Ojo ditinggal. Rumah ini jangan ditinggalkan. Dapur iki. Ojo mandek uripe. Dapur ini jangan berhenti hidup. Jenang abang saben wulan purnama. Dan jenang merah setiap bulan purnama. Sinta menahan napas. Jenang merah, makanan sesajen untuk makhluk tanah. Tapi kerepotanmu tambah gede yang ngelirwa ke aku. Tapi kesusahanmu akan lebih besar jika kau mengabaikanku. Pak Wirya menunduk. Makhluk ini, katanya kemudian tidak meminta tumbal manusia, tetapi ia meminta keterikatan. Ia ingin kalian tetap tinggal di rumah ini dan terus memasak. Rama menelan ludah. Sinta memejamkan mata. Mereka terjebak dalam perjanjian yang tidak pernah mereka minta. Namun yang paling menakutkan adalah kalimat terakhir dari makhluk itu sebelum menghilang. Aku mung siji, nanging sedulurku isi aki ing ngisor. Aku hanya satu, tapi saudara-saudaraku masih banyak di bawah. Dapur itu tiba-tiba terasa 10 kali lebih gelap. Seolah ada lebih dari satu pasang mata yang sedang mengintip dari bawah tanah. Malam ketika makhluk dari sumur berbicara kepada mereka menjadi titik balik. Sejak itu Rama dan Sinta tidak pernah lagi memandang dapur sebagai ruang kerja. Dapur itu adalah mulut besar yang selalu lapar. Lapar akan kerja, akan doa, akan perhatian. Dan jika mereka mengabaikannya, ia akan menuntut dengan cara yang semakin kasar. Namun usaha catering Wijaya semakin meroket. Kota demi kota mulai memesan. Banyak acara pemerintah mempercayakan makanan kepada mereka. Rezeki berlimpah, tapi ketentraman hilang. Yang lebih menyeramkan, dapur itu mulai memberi tanda bahwa ia ingin lebih dari sekadar sesajen. Ia ingin ekern dapur. Awal tahun 2011, Rama mendapat pesanan terbesar dalam sejarah usaha mereka. 8.000 kotak makan untuk acara peringatan hari besar di kota. Jumlah yang mustahil dikerjakan 2 manusia. Tapi Rama menerima. Apa kamu yakin? Tanya Sinta dengan wajah pucat. Ya. Kita tidak sendiri. Dapur kita, Rama terhenti. Ia tidak lanjutkan. Tapi mereka berdua tahu kelanjutannya. Dapur itu punya tenaga yang bukan manusia. Malam itu Rama meletakkan jenang merah di atas penutup sumur. Wangi dupa memenuhi ruangan. Untuk beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Lalu lampu Petromax bergoyang pelan. Aliran angin dingin melintas seperti tangan tak terlihat sedang mengusap bahu mereka. Dan suara dari bawah sumur berbisik. Wis wayahe. Akulan sedulurku arep kerja. Sudah waktunya. Aku dan saudara-saudaraku akan bekerja. Sinta merinding sampai tidak bisa bicara. Malam itu mereka tidak tidur.
Mereka duduk di ruang tamu mendengarkan dapur yang penuh suara. Panci berdenting, pisau beradu, ulegan menghantam cobek, air mendidih, dan suara seperti banyak kaki berlendir melata di lantai dapur. Kadang terdengar gumaman aneh, seperti sekelompok orang berbicara tanpa bahasa. Namun mereka tidak berani mendekat, hanya menunggu pagi tiba. Di pagi hari semua makanan telah siap. Ribuan kotak rapi tersusun di atas meja panjang. Namun Sinta melihat hal yang membuatnya ketakutan sepanjang hari. Ada bekas lendir di sudut-sudut meja. Lendir kehijauan yang lengket seperti berasal dari makhluk rawa. Rama menyuruhnya jangan menyinggung soal itu. Yang penting selesai. Kita tidak usah memikirkan bagaimana. Namun rahasia yang disimpan tidak pernah benar-benar hilang. Karena pada hari pengantaran, seorang pegawai pemerintahan yang menerima pesanan berkata, "Bu, waktu saya pegang kotaknya, kok rasanya hangat ya? Padahal ini sudah pagi." Sinta memaksa tersenyum. Ia tahu itu bukan panas dari masakan, itu keelusan tangan-tangan lain yang bekerja semalaman. Beberapa hari setelah acara besar itu, kejadian janggal mulai muncul. Seorang pelanggan mengembalikan kotak makanan dengan ekspresi ketakutan. "Bu, saya nemu ini." Ia menunjukkan segumpal daun pisang yang dipadatkan seperti telur. Namun saat dibuka, di dalamnya ada gumpalan rambut hitam basah, menggumpal seperti baru diambil dari sumur. Sinta hampir muntah. Namun lebih mengerikan lagi ketika pelanggan lain bercerita bahwa anaknya melihat sesuatu. Waktu saya buka kotaknya, anak saya bilang, "Bu, ada yang melihat dari dalam nasi." Saya pikir dia bercanda. Tapi saya lihat nasi itu goyang. Sinta merasa seluruh dunia berputar. Setiap laporan ganjil membuatnya semakin yakin. Dapur itu bukan lagi membantu. Dapur itu mulai memasukkan dirinya ke dalam masakan. Suatu siang, Rama pergi mengantar pesanan ke rumah seorang guru SD. Rumahnya besar, namun tampak sepi karena suaminya sedang dinas luar kota. Ketika ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Diam. Rama hendak berbalik pergi, ketika dari dalam terdengar suara 3 ketukan berat, bukan dari pintu, tapi dari dalam lantai rumah. "Duk, duk, duk." Rama merinding. Ia mengetuk pintu sekali lagi. Akhirnya pintu terbuka. Guru itu keluar dengan wajah pucat dan mata sembab seperti habis menangis. "Maaf Pak, saya tadi dengar suara dari lantai dapur. Saya kira suami saya pulang." Rama mencoba tersenyum. "Ini pesanannya, Bu." Tapi ketika wanita itu mengambil kotak, tangannya gemetar. "Pak, tadi waktu saya memasak, saya dengar suara orang mengaduk panci. Padahal saya sendirian." Rama langsung tersentak. Itu bukan dapurnya, itu dapur orang lain. Namun suara itu sama seperti yang tinggal di sumurnya. Pada saat itu sebuah pikiran gelap merayap ke benak Rama. Apa makhluk dari sumur sudah mengikuti masakan keluar rumah? Di dalam Wiyasa, ada lorong panjang yang menghubungkan dapur dengan ruang penyimpanan. Lorong itu gelap, sempit, dan jarang sekali dilalui. Di tengah lorong, ada sebuah bel besi tua yang tergantung. Bel itu biasa dipakai zaman dulu untuk memanggil pembantu atau juru masak. Bel itu tidak pernah dibunyikan lagi sejak tahun 80-an. Namun malam itu ketika Rama dan Sinta hendak tidur, bel itu berbunyi dengan keras. Teng, teng, teng. Sinta langsung menutup telinga. Siapa yang membunyikan itu?" "Tidak tahu," jawab Rama dengan wajah pucat. Bel itu berbunyi lagi, dan lagi. Lalu suara berat menggema dari lorong. "Merain, merain. Panganannya kurang, kemari. Masakannya kurang. Rama ingin berlari keluar rumah saat itu juga. Namun ia melangkah ke lorong dengan kaki gemetar. Sinta memegang punggungnya. Lorong itu gelap, sangat gelap. Hanya cahaya dari kamar mereka yang menerangi sedikit. Dan di ujung lorong, tepat di bawah bel tua itu, terlihat siluet seseorang berdiri, terlalu tinggi untuk manusia. Bahunya hampir menyentuh langit-langit. Kepalanya condong ke samping, seperti tidak punya tulang leher. Siluet itu mengangkat satu tangan, panjang dan kurus, lalu memukul bel lagi. "Teng!" Rama mundur dengan panik. Sosok itu perlahan bergerak ke arah mereka. Namun bukan berjalan, seperti meluncur, kaki tidak menyentuh lantai. Sinta menjerit. Rama menutup pintu lorong dengan keras dan mengganjalnya dengan meja. Dari balik pintu terdengar suara geraman rendah. "Ayah lali, jenangge, purnama sesu. Jangan lupa, jenang merah, besok, malam purnama." Setelah itu sunyi, tapi sunyi itu terasa jauh lebih menakutkan. Keesokan harinya, Sinta membersihkan dapur setelah kejadian itu. Ia mencoba mengabaikan suara-suara dari semalam. Namun apa yang ia lihat di cermin
Dapur membuat lututnya lemas. Cermin kuno itu menggantung di dekat rak bumbu. Biasanya ia memakai cermin itu untuk mengecek wajah saat memasak. Namun hari itu cermin tidak menampilkan dirinya. Ia melihat dapur yang sama, tapi tanpa dirinya di dalamnya. Ia mendekat. Di dalam cermin, di sudut ruangan yang gelap, sebuah kepala muncul perlahan dari balik panci besar. Kepala itu tampak seperti wajah tua yang terendam air. Kulit keriput, basah dan mata hitam bulat. Kepala itu menatap langsung ke arah Sinta melalui cermin. Lalu tersenyum, senyum lebar yang terlalu panjang untuk wajah manusia. Sinta jatuh terduduk dan menutup wajah. Ketika ia membuka mata, cermin kembali normal. Namun ia tahu apa yang ia lihat bukan mimpi. Dapur itu sudah mulai menunjukkan wujudnya. Sejak kejadian lorong dan cermin, kejadian semakin aneh. Makanan yang dimasak oleh makhluk itu memiliki sifat yang tidak wajar. Suatu hari Sinta mencoba membuang sisa opor ayam yang sudah 2 hari disimpan. Ia menuang isinya ke tempat sampah belakang rumah. Namun beberapa jam kemudian saat ia kembali ke dapur, panci itu penuh lagi. Isi opornya kembali ke bentuk semula. Panas, wangi, seperti baru matang. Sinta memanggil Rama. "Ini, apa yang terjadi?" Suaranya bergetar. Rama memandangi panci itu dengan wajah pucat. Berarti dia tidak mau makanannya dibuang. Mereka tidak pernah lagi membuang masakan. Tapi hal itu justru membuat dapur semakin hidup, semakin aktif, semakin menuntut. Pak Wirya datang 3 hari kemudian untuk memeriksa keadaan rumah setelah mendengar laporan dari warga bahwa mereka mendengar suara aneh dari dapur. Lelaki tua itu hanya masuk sebentar ke dapur, lalu keluar dengan wajah sepucat kain kafan. "Rama, Sinta, dengarkan aku baik-baik." Mereka duduk di lantai dapur. Apa yang tinggal di sumur itu bukan hanya satu makhluk. Itu koloni, keluarga besar jin tanah yang terikat pada leluhurmu. Sinta menelan ludah. "Kalau begitu, apa kita bisa pergi dari rumah ini?" Pak Wirya menggeleng pelan. "Tidak bisa. Jika kalian meninggalkan rumah ini, mereka akan mencari kalian. Kalian sudah dianggap pemilik dapur." Rama terdiam. "Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu," lanjut Pak Wirya. "Jika kalian terus menerima pesanan besar tanpa batas, dapur itu akan semakin rakus." Dan pada akhirnya, Pak Wirya menatap lantai seolah takut bicara. Pada akhirnya ia akan meminta bahan lain selain ayam dan daging. Sinta gemetar. "Bahan? Apa?" Pak Wirya tidak menjawab, hanya menatap penutup sumur yang bergeser sedikit. Dari bawah sumur, terdengar suara napas makhluk yang sangat besar, seperti dia sedang menunggu. Sejak kedatangan Pak Wirya yang memperingatkan bahwa dapur itu akan meminta bahan lain. Rama merasa waktunya terus berjalan, bukan maju, tapi mengerut seperti jeritan yang ditahan dari dalam tanah. Sinta tidak pernah tidur nyenyak lagi. Rama semakin kurus, dapur semakin hidup, dan sumur itu menjadi urat nadi kegelapan, berdenyut setiap malam seperti jantung raksasa yang lapar. Malam itu Rama terbangun karena suara seseorang memanggil namanya. Bukan suara gaib seperti biasanya. Ini suara manusia, suara perempuan. "Rama." Rama bergidik. Ia menoleh ke samping. Sinta masih tertidur, wajah pucat, napas pendek karena ketakutan kronis. Suara itu terdengar lagi. "Rama, Bukakno." Bukakno tutup sumur. "Rama, bukalah." Bukalah penutup sumurnya. Rama berdiri, nadinya memukul-mukul leher. Ia meraih senter dan keluar kamar, berjalan melalui lorong yang remang. Bel tua tidak berbunyi malam itu, tetapi hawa di lorong seperti penuh tatapan. Ketika ia tiba di dapur, lampu minyak berkedip-kedip. Panci bergoyang pelan, seolah dapur menyambutnya. Namun bukan itu yang membuat Rama membeku. Dari arah sumur, ia melihat sosok perempuan berdiri membungkuk. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya kebaya lusuh basah seperti baru keluar dari air. Tubuhnya miring, seolah tulang punggungnya patah. Perempuan itu mengusap penutup sumur sambil berbisik. "Rama, Bukakno. Weswayahe ijab." Rama, bukalah. Sudah waktunya ijab. Kata ijab membuat seluruh tubuh Rama dingin. Itu bukan kata sembarangan. Itu kata perjanjian, kata ikatan. Kata yang biasanya diucapkan saat ritual kuno. Ritual yang mengikat keturunan. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, bibir membiru, dan mata hitam pekat tanpa bola mata. Itu bukan manusia. Rama mundur 3 langkah, kaki gemetar. Namun perempuan itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi hitam panjang, terlalu banyak untuk satu mulut. "Kowe wes oleh rejekine, saiki giliranmu bayar gawe omah iki. Kau sudah mendapat rezekinya, sekarang giliranmu membayar untuk rumah ini."
Rama menutup mulut menahan teriakan lalu lari ke kamarnya. Begitu pintu ditutup, suara perempuan itu berubah menjadi suara gemuruh dalam tanah. Kentel ke darahi, bertebal darahnya. Lalu sunyi yang menusuk jantung. Keesokan paginya, Sinta mendapati sesuatu yang membuat tangannya gemetar tanpa henti. Di ujung lorong tempat bel tua tergantung ada jejak tangan. Jejak tangan besar, berwarna hitam kehijauan menempel di dinding. Tetapi yang lebih menakutkan, jejak itu meninggalkan bekas lendir. Sinta hendak membersihkannya. Namun ketika ia mendekat, lendir itu mulai bergerak. Seperti sekumpulan makhluk kecil melata di bawah kulit cairnya. Sinta menjerit dan mundur. Rama datang tergesa-gesa melihat lendir itu dan membeku. Karena lendir itu mulai membentuk huruf-huruf, seperti ada yang menuliskan pesan dengan jari tak terlihat. Huruf Jawa kuno, aksara Kaganga yang hanya pernah dilihat Rama dalam buku warisan ayahnya. Pesan itu terbentuk lengkap setelah 1 menit. Purnama, Setoran pertama. Sinta langsung duduk lemas, tubuhnya bergetar hebat. Ram, maksudnya apa? Setoran apa yang mereka mau? Rama tidak menjawab. Wajahnya kehilangan warna, karena ia tahu arti kalimat itu. Sangat tahu. Ia pernah mendengarnya dari ayahnya saat kecil. Ketika dalam Wiyasa hampir dijual, namun ada sesuatu yang menggagalkan. Ayahnya berkata, jika jin tanah membantu panenan besar atau rezeki besar, mereka akan meminta setoran pertama. Biasanya berupa ayam hitam, kambing hitam, atau darah makhluk hidup. Kalau tidak diberi, mereka akan memilih sendiri. Rama tidak pernah memikirkan kalimat itu lagi selama puluhan tahun. Tapi kini, kalimat itu terasa seperti cambuk yang memaksa punggungnya membungkuk. Beberapa hari berikutnya adalah hari paling mencekam di dalam Wiyasa. Setiap malam sumur memanggil. Bel lorong berbunyi sendiri. Panci bergerak tanpa disentuh. Cermin menampilkan sosok lain. Lantai dapur seperti bernapas. Dan setiap pagi, lendir-lendir dari sumur semakin banyak. Sinta tidak mau lagi masuk dapur sendirian. Rama memaksa dirinya tetap bekerja, tapi setiap kali hendak memotong daging, ia merasa ada mata yang mengintip dari bawah meja, dari selarak bumbu, dari lubang-lubang kecil di lantai. Namun teror yang paling parah terjadi pada malam terakhir sebelum purnama. Malam itu, hujan turun deras, dan seluruh dalam Wiyasa dipenuhi bau tanah basah bercampur wangi dupa. Rama dan Sinta bersembunyi di kamar berdoa keras-keras. Tiba-tiba, bak! Suara keras dari dapur. Lalu suara panci jatuh. Lalu suara tawa. Lalu suara kaki telanjang berlari-lari di lantai. Namun bukan suara satu makhluk. Bukan 2. Puluhan. Lantai kamar mereka bergetar. Sinta menangis sambil menutup telinga. Apa yang mereka mau, Ram? Apa yang mereka cari? Rama tidak bisa menjawab. Duk. Seseorang, orang-orang, mulai mengetuk pintu kamar dari luar. Sinta memelototkan mata. Ketukan itu pelan, halus. Seperti mengetuk pintu rumah seseorang yang sedang tidur. Duk. Lalu suara perempuan dari balik pintu. Rama wangsul nosing pinisan. Rama, kembalikan persembahan pertamanya. Rama mundur memeluk Sinta. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari bawah pintu. Cairan hitam, kental. Mengalir seperti darah namun berbau tanah dan besi. Cairan itu merayap, mendekati kaki mereka bergerak. Seperti punya kehidupan sendiri. Sinta menjerit. Rama menariknya naik ke ranjang. Cairan itu berhenti di bawah meja, lalu menggumpal dan membentuk sesuatu. Seperti wajah manusia berkulit lumpur, dengan 2 mata kosong yang menatap ke arah mereka. Wajah itu berbisik, Setoran. Duduk hewan maneh, setorannya, bukan binatang lagi. Saiki Wang. Nah, sekarang manusia. Sinta berteriak histeris, menjerit sampai pita suaranya serak. Dan tepat saat itu, suara bel lorong berdentang. Teng! Matanya mata makhluk itu terbelalak lebar seolah menuntut lebih. Rama memukul jendela kamar dan meraih Sinta. Kita keluar dari rumah ini! Sekarang, mereka melompat keluar jendela. Hujan menghantam wajah mereka. Dan sesuatu yang sangat besar menerjang pintu kamar dari dalam. Pintu jebol. Pecah. Dan dari gelap kamar, terdengar suara ratusan langkah kaki kecil menghampiri jendela. Rama dan Sinta berlari tanpa menoleh. Air hujan membuat halaman belakang terlihat seperti kolam gelap. Makhluk-makhluk itu tidak mengejar sampai halaman seakan batas pengaruh mereka hanya sampai dinding. Dalam Wiyasa, Rama dan Sinta menumpang becak yang lewat pada tengah malam dan meminta diantar ke pasar Singonegoro, pasar
besar yang buka 24 jam. Mereka duduk di bawah atap kios kosong. Tubuh gemetar, pakaian basah kuyup. Untuk pertama kalinya, Rama berkata jujur kepada Sinta tentang sesuatu yang ia pendam sejak kecil. Sinta, ayahku dulu, pernah bilang, leluhurku membuat perjanjian dengan makhluk itu. Dapur dalam Wiyasa dibangun di atas tanah pemanggilan jin tanah. Mereka diberi hak tinggal. Dan sebagai balasannya, keluarga kami tak boleh berhenti menyalakan dapur. Sinta menatapnya dengan mata membesar. Kalau kita berhenti, Rama menelan ludah. Kalau kita berhenti, mereka lapar. Dan kalau lapar, mereka keluar. Sinta menutup wajah dan menangis. Namun Rama belum selesai. Ayah pernah bilang, perjanjian itu hanya bisa puas jika ada setoran besar. Persembahan yang sama besarnya dengan keuntungan yang kita terima. Sinta merasa lantai kios bergoyang. Rama, maksudmu? Mereka minta nyawa? Rama tidak menjawab. Karena jawabannya sudah jelas. Pukul 4 pagi hujan reda. Udara dingin menusuk tulang. Rama dan Sinta tahu mereka tidak bisa tinggal di pasar selamanya. Mereka kembali ke rumah menjelang subuh. Dalam Wiyasa tampak tenang dari luar. Terlalu tenang. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Namun ketika mereka melangkah masuk halaman, lantai tanah bergetar pelan. Seolah seluruh rumah sedang menahan napas. Rama tahu satu hal. Purnama tinggal beberapa jam lagi. Dan apapun yang terjadi malam itu akan menentukan apakah mereka selamat atau menjadi bagian dari dapur selamanya. Dalam Wiyasa tampak seperti rumah normal dari luar saat Rama dan Sinta tiba kembali pada dini hari itu. Embun subuh mulai menempel di daun-daun jati dan suara jangkrik mereda perlahan. Namun ketenangan itu hanya kulit. Begitu kaki mereka menginjak teras batu, hawa berubah. Udara menjadi lebih lembab, lebih berat, seperti ada sesuatu yang duduk di atas dada mereka. Rama merasakan hembusan dingin dari balik pintu, bukan angin. Seperti tarikan napas panjang yang menunggu mereka memasuki ambang. Sinta menggenggam tangan suaminya dengan erat. Ram, kalau kita masuk, mereka pasti tahu kita pulang, bisiknya. Rama menatap ke dalam rumah yang gelap. Aku rasa mereka sudah tahu sejak kita melangkah ke gang. Ia membuka pintu. Engsel mengerang lirih. Lalu suara itu hilang. Diganti sunyi yang begitu dalam, seolah rumah ikut mendengarkan. Rumah itu tampak rapi, tidak ada panci berantakan, tidak ada lendir di lantai, tidak ada jejak kaki makhluk. Tetapi suasananya bukan suasana rumah manusia. Seolah ruangan-ruangan itu sedang tersenyum, menunggu, menahan lapar. Rama menelan ketakutan dan memaksa dirinya melangkah. Sinta, kita harus selesaikan ini sebelum purnama naik penuh. Sinta tidak menjawab, hanya mengikuti dengan napas putus-putus. Ketika mereka memasuki dapur, bau wangi bunga kenanga bercampur bau besi memenuhi udara. Lampu minyak menyala sendiri, padahal Rama yakin ia sudah mematikannya sebelum kabur. Di atas meja ada sesuatu, sepiring jenang merah, tapi bukan mereka yang membuatnya. Jenang itu basah, mengeluarkan uap dan tampak seperti berdenyut. Seperti daging yang masih hidup. Sinta mundur 2 langkah. Ram, jangan dekati. Namun Rama tahu jenang itu bukan sekadar makanan. Itu simbol, perjanjian, undangan, atau ancaman. Dari penutup sumur terdengar suara lirih, seolah tanah sedang menggeram lapar. Wah yahi, kata itu bergema panjang, nyaris seperti nyanyian. Waktunya. Rama menarik napas panjang. Kita harus turun. Kita harus bicara dengan mereka. Tidak ada cara lain. Sinta memegang lengan suaminya dengan kuat. Ram, kau dengar sendiri apa yang mereka minta di kamar tadi. Mereka mau manusia. Mereka mau nyawa. Jangan bilang kau akan menyerahkan dirimu. Rama menatap Sinta. Aku yang membawa kita ke dalam urusan ini. Aku yang meneruskan dapur ini. Kalau ada yang harus menanggung, Sinta menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Jangan bilang itu. Rama memegang kedua pipi Sinta. Aku tidak ingin kau atau aku atau siapapun jadi korban. Tapi kita harus tahu apa yang mereka tuntut. Tidak bisa lari lagi. Lalu ia menurunkan tangan ke penutup sumur. Penutup kayu itu berat. Tidak seperti biasanya. Seolah ada tangan-tangan dari bawah yang menahan, menunggu, menegangkan suasana sebelum akhirnya membiarkan kayu itu terangkat. Begitu penutup terbuka, angin dingin naik dari bawah sumur, bukan angin malam biasa. Ini angin yang membawa bau tanah tua, darah, dan sesuatu yang jauh lebih kuno. Sinta langsung menutup hidung. Rama tetap menatap ke bawah. Di kedalaman gelap itu terdengar suara air bergerak pelan. Kemudian, sesuatu muncul, bukan tubuh, bukan tangan, bukan bayangan, tetapi mata. 2 bola mata besar,
bulat hitam pekat mengambang di kegelapan sumur, menatap mereka tanpa berkedip. Sinta menjerit tertahan, namun Rama mengangkat tangan menyuruhnya diam. Dari balik mata itu muncul wajah perempuan tua, berkerut, berwarna tanah, rambut panjang meneteskan lumpur. Wajah sama seperti sosok yang muncul di dapur malam sebelumnya. Hanya saja kini tubuhnya utuh. Ia naik perlahan, seperti melayang. Tubuhnya panjang dan aneh, tidak sepenuhnya manusia. Ketika kepala itu hampir sejajar bibir sumur, ia berbicara, "Wong loro iki, wis tekan wayahe, arep membayar apa? Arep melu?" Kedua orang ini sudah waktunya memilih untuk membayar atau ikut kami. Sinta memeluk lengan Rama. "Maksudnya, ikut. Ikut kemana?" Sinta berbisik ketakutan. Makhluk itu tersenyum tipis. Senyum tanah retak. "Dapur iki keluan. Butuh daging, butuh darah, butuh jiwa kanggo nguripi omah iki. Sing melu. Ora mati, mung ora bali. Dapur ini lapar. Butuh daging, butuh darah, butuh jiwa untuk menghidupi rumah ini. Yang ikut tidak mati, hanya tidak kembali." Rama langsung paham. Mereka menawarkan satu dari dua. Satu, menyerahkan korban manusia. Dua, menyerahkan diri sebagai penghuni baru dapur. Itu bukan pilihan, itu jebakan. Tapi makhluk itu melanjutkan, "Nanging yen milih korban, korbane kudu wong sing tau mangan saka pawon iki. Tetapi jika memilih korban, korbannya harus seseorang yang pernah makan masakan dapur ini." Rama tertegun. Itu berarti ribuan orang, siapa saja. Dan mereka harus memilih satu nyawa untuk mengganti setoran besar. Sinta menangis pelan. "Kita tidak bisa melakukan itu, Ram. Kita tidak bisa mengorbankan orang lain." Rama mengangguk. Ia sudah tahu jawabannya sebelum makhluk itu bicara lagi. "Wektune mehentek, purnama mung sedino. Pilihane mung loro, purnama penuh naik di luar." Rumah bergetar. Makhluk itu menunggu. Rama menutup kembali sumur dengan paksa, meskipun ia tahu makhluk itu bisa keluar kapan saja. Saat kayu menutup sumur, lantai tiba-tiba bergetar keras. Semua panci jatuh bersamaan. Bel lorong berbunyi tanpa henti. "Teng! Teng! Teng!" Dari arah pintu dapur terdengar langkah cepat banyak sekali. Seperti ratusan kaki kecil merangkak. Sinta menjerit, "Ram, mereka keluar!" Rama menarik Sinta dan berlari menuju ruang tengah. Namun dari lorong, bayangan panjang merayap cepat, memanjat dinding seperti cicak raksasa. Dapur mulai mengaum, benar-benar mengaum, seperti perut makhluk hidup yang lapar. Lantai retak, dari sela retakan, lendir hitam menyembur keluar. Rama menarik Sinta menuju pintu depan, namun saat ia membuka, angin kencang mendorongnya kembali. Pintu tertutup sendiri. Rumah tidak mau mereka pergi. Sesuatu dari bawah lantai menggedor-gedor keras. "Tuk, tuk, tuk!" Seperti tangan besar memukul-mukul dari dunia lain. Sinta menangis putus asa. "Ram, kita terjebak." Rama memeluknya menatap ke langit-langit yang mulai retak. "Ndak, masih ada satu tempat mereka tidak bisa sentuh." Sinta menatap bingung. Jembatan bambu. Itu batas tanah dalam Wiyasa. Mereka tidak bisa melewati batas itu tanpa perjanjian. Mereka berlari ke belakang rumah, ke pintu belakang yang tembus ke kebun jati. Begitu pintu dibuka, hawa dingin menerjang, namun mereka tetap berlari. Dari dapur, suara jeritan panjang mengikuti mereka. Jeritan lapar. Jeritan ratusan makhluk. Jembatan bambu kecil itu berada di belakang dalam Wiyasa. Menyeberangi sungai kecil, itu batas antara tanah keluarga Rama dan tanah desa. Begitu mereka sampai di tengah jembatan, rumah itu bergemuruh. Dari dapur, asap hitam keluar seperti kabut tebal. Lalu muncul tangan-tangan. Tangan panjang, kurus, berwarna tanah. Puluhan, ratusan, semua meraih mereka, namun tidak bisa melewati batas jembatan. Tangan itu berhenti di udara dan mencakar-cakar tak terlihat, marah karena tidak bisa menyentuh. Di tengah kabut hitam itu, muncul wajah perempuan sumur. Sosok pemimpin makhluk-makhluk itu, yang melayang di udara. Tubuhnya memanjang seperti ular tanah. "Ramai," suaranya memekakkan telinga. "Kowe durang milih. Setorane kene, utang dapur ora bisa ora dibayar. Kau belum memilih. Setorannya sekarang, utang dapur tidak bisa tidak dibayar." Rama menggenggam tangan Sinta. Ia menatap makhluk itu tanpa mundur. "Aku sudah memilih." Makhluk itu terdiam, meski tubuhnya masih melayang seperti asap hidup. Rama melanjutkan, "Kami tidak akan memberikan korban manusia, tidak akan menyerahkan siapapun." Makhluk itu menggeram. "Yan Gyono, kowe karo boyomu,
Kalau begitu, kau dan istrimu, Rama memotong. Kalau ada yang harus tinggal di dalam itu, biar aku saja. Sinta menjerit keras. Jangan, Ram! Rama menahan baunya dengan lembut. Sinta, ini satu-satunya jalan. Mereka hanya butuh satu. Aku tidak akan membiarkan kau atau siapapun jadi ganti. Makhluk sumur tersenyum sangat lebar. Petuur. Pas. Jiwamu kuat. Dapur butuh jiwa sing kuat. Bagus. Tepat. Jiwamu kuat. Dapur butuh jiwa yang kuat. Ia mengulurkan tangan panjangnya, menembus batas jembatan sedikit. Cukup untuk menyampaikan perjanjian. Emlebona. Turuana ngisor sumur. Lanoma iki bakal urip selesa. Masuklah. Tidur di bawah sumur. Dan rumah ini akan hidup selamanya. Rama mengangguk pelan. Tapi sebelum ia melangkah, Sinta menarik badannya, berdiri di depannya, dan berteriak ke arah makhluk itu. Ora! Sing melu. Aku. Tidak. Yang ikut. Aku. Rama membelalak. Sinta, apa yang kau lakukan? Sinta menatapnya dengan mata penuh air namun wajahnya mantap. Ram, aku yang memaksamu menerima pesanan besar itu. Aku yang pertama kali masuk dapur. Aku yang selalu meracik bumbu. Aku yang paling banyak berhubungan dengan mereka. Ia tersenyum, senyum sedih, letih namun tulus. Dapur itu sudah menganggapku bagian dari mereka sejak lama. Makhluk sumur tertawa kecil. Ya, kau was kinda bound? Ya, kau sudah terikat baunya. Aroma kenanga tiba-tiba menguat. Sinta melangkah maju. Rama meraih tangannya kuat-kuat. Tidak, aku yang tanggung. Aku penerus rumah ini. Sinta menggenggam tangan suaminya, lalu menekan dahinya ke dada Rama. Aku mencintaimu, tapi aku tidak mau kau mati perlahan di dapur itu. Biar aku. Ia melepaskan genggamannya dengan paksa. Rama mencoba menariknya kembali, tetapi sesuatu dari arah dalam Wiyasa menarik Sinta. Tangan-tangan hitam mencengkeram kakinya. Rama memeluk Sinta, tapi kekuatan itu jauh lebih kuat. Dalam hitungan detik, tubuh Sinta terseret kembali ke arah rumah, ke halaman, ke pintu dapur. Sinta menjerit nama Rama. Rama mengejar sekuat tenaga. Namun begitu kakinya melewati jembatan, tangan hitam itu mendorongnya mundur. Batas telah ditentukan. Ia hanya bisa melihat dari jauh ketika Sinta ditarik ke dalam dapur dalam Wiyasa dan pintu tertutup sendiri. Beberapa detik kemudian rumah berhenti bergetar. Bel lorong berhenti. Tidak ada lagi lendir. Tidak ada lagi suara. Semua kembali tenang. Terlalu tenang. Rama berdiri di halaman basah oleh air sungai dan air mata. Dapur tidak mengaum lagi. Dan dari arah sumur, terdengar suara lembut, suara perempuan. Suaranya Sinta. Rama wis rampung. Rama sudah selesai. Lalu sunyi. Rama jatuh berlutut. Dalam Wiyasa berdiri tenang di depan matanya. Seperti rumah tua biasa. Tidak ada tanda pertarungan baru saja terjadi. Hanya satu yang berubah. Dapur tidak lapar lagi. Karena sudah memiliki satu jiwa baru. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendengarkan kisah selanjutnya.